Di episode sebulan sekali kali ini mau membahas tentang kesukaan gue. Kesukaan gue menulis. Supaya gampang bagi gue to keep on track, gue anggap konten kali ini sebagai episode 1 dan perkenalan sebelumnya itu sebagai pilot episode. Bridging ke episode 1. Well, trace back dari memori gue waktu belajar menulis, gue suka banget meniru tulisan. Semua tracing huruf gue kerjain, meniru huruf sambung gue kerjain with delight. Bahkan saat gue tahu gue bisa menulis cerita sendiri, bukan sekedar membaca tulisan, maksudnya membaca tulisan orang lain, gue mencoba menulis cerita fiksi gue sendiri. Walaupun gue belum terlalu jelas, maksudnya belum terlalu jelas fiksi itu gimana, terus langkah-langkahnya, teorinya, gue nggak terlalu jelas tentang itu. But it was fiction, because came from my um, thoughts. Atau yang lebih ke fantasi yang memang lebih ke kehidupan sehari-hari tapi ya nggak benar-benar terjadi. Dan itu gue mulai nulis saat gue kelas 1 SD. Gue juga pernah dipilih menjadi kandidat untuk lomba menulis halus. Tapi ternyata lombanya tuh di luar ekspektasi gue. Dan menurut gue nggak sesuai dengan judul lombanya. Well, gue kira cukup menulis bagus seperti yang gue lakukan selama ini. Ternyata timing menulis setiap baris dan paragraf dari lambat sampai cepet banget. Yang gue maknai dari lomba itu adalah lomba cepet-cepetan nulis tapi harus bagus, gak ada sininya, zero art gitu loh. Ya, I lost ya, obviously, karena speed menulis gue pada waktu itu masih kayak siput, I think, dibanding peserta-peserta yang lain. But it was a good experience that my handwriting was acknowledged by my homeroom teacher. Thanks, Bu, for discovering me. Well, lupa namanya Ibu. Mohon maaf, saking saya udah bertambah umur dan udah tuh, ya sekarang udah banyak kenalan sama orang, nama-nama pun juga udah mulai lupa. Karena terlalu banyak memori yang tersimpan dalam otak gue. Yang mesti digging deeper juga untuk benar-benar ingat. Sejak itu kalau ada pemilihan organisasi di kelas, kayak ketua kelas, wakil ketua kelas, kayak gitu-gitu, gue hampir setiap kali dipilih menjadi sekretaris kelas karena tulisan gue yang jelas dan bagus. Dan ada satu orang lagi yang tulisannya bagus juga, ya dia menjadi sekretaris kedua. Well, dia juga ikut sih lomba itu pada saat itu, karena kita kirim 3 orang buat ngajarin lomba menulis halus itu. Ya, dia gantiin gue kalau gue lagi nggak masuk sekolah for whatever reasons. Dan itu terus berlanjut sampai gue SMA kelas 1 semester 1. Kayaknya gue menikmati juga menulis di papan tulis walaupun copy paste catatan guru doang. Kan satisfied saat orang bisa lihat tulisan gue yang menurut gue bagus dengan jelas. Yeah, it's one of my many small enjoyments in my life. Gue juga selalu suka lihat tulisan tangan gue sendiri. Kayaknya gue ya admire it. Sampai kelas 3 SMA. Ya, gue udah gak peduli lagi dengan tulisan tangan gue. Gue merasa it's a useless skill karena yang dicari orang tuh bukan tulisan tangan indah, tapi seberapa cepat kita menulis dengan tulisan yang jelas dan dibaca orang lain. Dah, itu doang. Kayak lo jadi notulen, lo adalah menulis cepat.
And that time gue, atau ngetik cepet ya, and that time gue menyadari bahwa tulisan tangan gue nggak bisa gue jadikan main source of income. Karena itu adalah small skill dari banyak skills yang dibutuhkan dalam sebuah job desk. Well, enough about my handwriting. Sekarang menulis cerita. Masuk nih ke segmen atau bagian menulis cerita. Menulis cerita itu kesukaan gue juga. Gue suka banget kalau disuruh menulis untuk menceritakan kembali, disuruh menulis tentang cerita liburan atau cerita pendek lainnya. Itu gue suka. Dan on the side, maksudnya di luar project sekolah atau maksudnya assignment sekolah, gue suka nulis cerita fiksi sendiri yang terinspirasi dari cerita-cerita di majalah-majalah yang gue baca. Ya, waktu SD gue baca majalah Bubu yang kadang-kadang dibeliin orang tua gue, atau gue minjem punya orang lain yang gue baca. Pas waktu SMP gue baca majalah Gadis Hai sejenisnya dari lungsuran kakak sepupu gue karena dia yang langganan. But it's okay, still relevant. Terus kayak itu referensi aja. Dan itu dari majalah-majalah itu gue punya hobi untuk menulis cerita sendiri. Gue suka berimajinasi tentang cerita pertemanan di awal gue nulis cerita. Dan gimana kayak kalau punya temen, maksudnya tuh hayalannya gitu ya. Gimana kalau punya teman dengan background cerita XYZ dan bagaimana carry out the conversation with them dan jadiin kayak the whole story. Gue tulis manual di buku panjang bergaris. Gue sampai mikirin namanya siapa aja, terus setiap karakter itu emosinya gimana, statusnya gimana, pinter di sekolah atau pendiam di sekolah, something like that. Terus background keluarganya kayak gimana. Ya itu gue pikirin. Saat gue mulai memasuki masa puber, mulai melihat laki-laki itu sebagai spesies yang berbeda dari gue. Maksudnya gue punya ketertarikan lebih dari sekedar ya teman sekolah atau teman sekelas atau ya whatever sepanjang mata memandang gitu kan. Ya gue mulai menulis cerita fiksi tentang cinta. Cinta remaja maksudnya ya, apa, cinta monyet ya, dengan segala drama melankolinya yang nggak penting setelah gue dewasa memandang itu, tetapi begitu penting saat kita sedang menjadi remaja. Kita tuh kan berproses dan segala emosi kita tuh gongnya pas waktu kita puber, mau masuk transisi dari anak-anak ke remaja. Ya, nggak tahu kenapa gue betah banget ya nulis cerita panjang-panjang di buku tulis. Terusnya nggak dapet apa-apa, nggak dapet cicing gitu. Biasanya sih gue buatnya cerpen aja, jadi gue nulis lagi cerita baru di beberapa halaman kemudian. Karena kayak ide yang flooding, jadi gue pengen cepet finish, jadi gue stick to cerpen. Awal cerita yang dimulai itu dari kan misalnya dari kesedihan atau flat aja awalnya, kemudian nanti ada klimaks, sudah nanti klimaks terus ending gitu kan, kemudian menuju super sedih misalnya dengan happy ending biar semua senang kan ya, karena alur itu aja, alur yang kayak gitu tuh yang biasanya orang mau baca. Well, gue butuh audience dong buat validating my writing. Dan obsesi gue pada saat itu adalah melihat orang yang baca cerita gue tuh senang.
that's my bar of satisfaction. Bagi gue sendiri, gue belum menggapai cerita maksudnya sourcing dari buku atau film lain yang endingnya gantung ataupun sad ending atau nggak ada ending sama sekali gitu ya, komennya orang-orang segitu ya biasanya. Dan setiap cerita yang dibilang kayak gitu tuh ya ada endingnya kalau kita memaknainya lebih. Ya tapi gue nggak ngerti lah cerita-cerita kayak gitu pas masih gue SD, SMP, SMA, karena selalu kayak diajarinnya di pelajaran bahasa Indonesia adalah yang endingnya tuh gamblang, jelas, happy ending. Gue baru mengerti itu semua waktu gue udah kuliah. Banyak membaca atau menonton cerita yang berbeda dengan yang dipelajarin biasanya di sekolah. Orang lain sih ya rata-rata kebanyakan sukanya yang happy ending, nggak akan pernah suka dengan alur cerita yang di luar cerita happy ending ya, out of ordinary gitu nggak suka. Terus ya gue memahami kenapa orang cuma suka cerita happy ending. Ya menurut analisa gue, realita kehidupan yang dihadapi banyak orang itu tuh never ending task dan never ending challenges gitu kan. Dan cuman bagian-bagian kecil di hidup kita tuh ending with a happy note. Banyak yang enggak. Well, itulah pembelajarannya ya di hidup, realita kehidupan. Makanya orang butuh that utopia, dimana happy ending itu tuh ya udah selesai, skakmat, gak ada lanjutannya. Ya udah lu happy terus sampai lo gitu kan. Biarkan orang tidur dengan fantasy happy-nya gitu kan. Makanya di luar happy ending tuh dianggap underrated, jelek, gak seru, boring, kayak gitu. Ya, tapi gimana menurut kalian? Apa alasannya? Nggak tahu. Itu sih menurut analisa gue aja. Pasti pernah denger kan orang nyeletuk, jangan nonton film ini deh, jelek endingnya, masa nggak happy sih? Masa kayak gini sih? Emang tuh gitu doang sih? Nggak ada yang happy, yang bahagia, yang jelas gitu. Kayak misalnya married with all the bells and the cheering and all gitu. Because people need their daily dose of happy ending fantasy, kayak never end happy fantasy. Kalau cuma nonton atau baca cerita yang mirip dengan kehidupan sehari-hari, ya dianggap nggak menarik. Ya apaan sih, kayak mirroring banget hidup gue udah kayak gini, terus gue harus cerita kayak gini, terus gue semakin terasa terpuruk. Kenapa harus sih kita nonton atau baca kehidupan sendiri kayak perang kerjaan? Tapi ya bagi sekelompok orang yang deep dive, suka dengan berbagai macam cerita, entah itu dari buku eh, atau dari film, disitulah letak seni dan filosofisnya yang nggak misalnya yang dari yang nggak ada endingnya, yang mesti kayak kita memaknai sendiri endingnya, atau yang endingnya itu benar-benar menyedihkan, sad ending, atau endingnya gantung, ini selesai atau enggak sih? Well, tapi kehidupan berjalan terus dan endingnya nggak berhenti sampai film selesai aja. Kembali ke menulis cerpen, di masa SMP proses menulisnya tuh gue suka lakukan di malam hari pas gue stuck sama pelajaran, gue nggak tahu lagi gimana mempelajari pelajaran tersebut, ya gue nulis cerita aja. Atau pas malam gue kepikiran ide cerita dan gak bisa tidur sampai gue menuangkan
ide itu untuk menjadi sebuah cerita. Kenapa kok nggak pakai komputer? Rupanya gue nggak punya komputer ya, tapi itu komputer bersama dan orang tua gue itu terlalu monitoring dan komentarnya tuh kalau pas habis baca tulisan gue sering kali ya merendahkan. Jadi gue yang udah punya low self esteem ini semakin ke bawah, ke bawah, ke bawah, yang entarnya membuat gue berada di dunia antar, yang maksudnya ya gue sempat ada di fase antara stres berat and depression. I'm in between. Yeah, but I recover from that. Yes, gue di sini bukannya di fase menyalahkan orang tua, itu udah kayak belakang banget. Uh, I'm still doing my shadow work, but it was my shadow work before, and I overcame, ya gitulah pokoknya gue recovered from that. No hard feelings. I learned a lot. Gue mengerti kenapa orang tua gue nggak bisa kasih constructive feedback karena mereka nggak belajar hal itu, dan iya saat mereka grow up mereka mereka nggak tumbuh di lingkungan yang punya constructive feedback. Ya mungkin itu salah satu dari sekian banyak intergenerational traumas di keluarga gue. Kok ada sih yang nggak apa-apa tuh, ya baik-baik aja. Well, itu bukan berarti baik-baik aja ya, tapi lebih ke survive. They survived gitu. Banyak hal yang memaksa atau membuat kita tuh hanya survive tapi nggak benar-benar sembuh, nggak benar-benar healed from our traumas. Karena ya banyak orang yang nggak menyadari trauma tuh apa. Terus akar atau root dari trauma tuh apa, nggak terlalu paham gitu. Ini bukan suatu pelajaran yang kalian pelajari selama 12 tahun sekolah. Itu kalau lo ambil jurusan psikologi atau lo pergi ke psikolog, ya you will discover that. But other than that mungkin enggak ya. Yang seringkali secara nggak sadar kita tuh pass it down ke anak-anak kita atau ya ke orang lain. Balik lagi ke komputer itu belum lagi dengan segala permasalahannya pada saat itu, pada zaman itu, yang final solutionnya tuh kalau pasti ngebedain komputer adalah semuanya tuh jadi riset settingannya, riset datanya, ya all wipe out. Kayak gue harus simpan di mana gitu loh kalau komputer. Pada saat gue SMP aja yang punya flash disk itu hanya sebagian kecil orang aja. Flash disk jadul yang ukurannya gede dibandingin sekarang tuh lebih mini dan ya lebih simple and minimalis. Tapi cuma segede gitu cuma muat 1 GB, you guys. Sedangkan tulisan kita tuh kalau banyak yang lebihin 1 GB. Waktu itu aja udah berapa ribu kilobyte ya, megabyte. Bayangin sekarang aja udah ngelebihin tera gitu loh, kayak buat external hard drive. So yeah, it's convenient now than in the past. Juga permasalahan virus-virus komputer yang gue nggak ngerti gimana menginfeksinya, nyembuhinnya, karena waktu itu gue nggak terobsesi, hobi gue bukan di IT, so I don't know, I have no idea. I got scared when that virus infected the whole computer. Yang which is cuma on screen aja ya, monitor, tapi kayak suara-suara itunya serem gitu. Hanya yang hobi IT aja yang tahu gimana benarnya. Ya yang paling penting tuh selain buku,
buku panjang bergaris, gue tulisnya di buku tulis yang buat lo tulis catatan, lo tulis PR, karena gue bisa mengkamuflase itu sebagai buku PR, and I can hide it anywhere kalau lagi ada inspeksi kamar dari orang tua gue. Dan nggak tahu sebenarnya I don't do anything bizarre yang bikin the whole world angry, tapi bagi orang tua gue itu udah extraordinary ya. Dan ya tipikal orang tuanya para milenial ya, gue generasi milenial itu anti kalau anaknya involved in love stories, walaupun cuma sekedar menulis atau membacanya, kayak kissing, pelukan, so basic gitu. Apa sih yang ditakutin itu loh? I think it's uh, naluri aja kan bukannya. Ya nggak tahu sih, mungkin our parents pemikirannya so wild we cannot catch up. Karena itu merugikan untuk proses akademik. That's their reason. Tapi sebenarnya daripada melarangnya ya, mengakibatkan rebel era sooner or later, lebih baik diskusi aja tentang seberapa jauh itu mengganggu, dan terapin batasan yang disetujui bersama dengan, ya maksudnya equality authority, bukan kayak impose, kayak nekan, gue nih orang tua, lo harus nurutin gue. I think it has to be a fair discussion and fair solution and conclusion. Yes, academic is important. I know, I realize that, but sebagai remaja, we want to safer or enjoy our youth to the fullest gitu. Nggak sekedar kayak belajar ini ada emosi-emosi lain yang perlu disalurkan gitu loh channelnya. Kalau cuma soal nilai dan sekolah itu terasa ya dan bleak, so cloudy, dan ya membuat kita kayak zombie aja, terlalu kaku dan monoton. Ya jiwa manusia tuh built in with a free will. Maksudnya free will itu memang bisa negatif dan positif, tapi free will positif harusnya di-support ya. Menjadi redup dan akhirnya kehilangan arah karena there's no sense of fun. Semua dilarang dan terlalu dikontrol. Berapa banyak sih remaja dan adolescent yang mati rasa dan melakukan hal-hal negatif di luar akal sehat karena hidupnya tuh terlalu kaku, sakok, and pressured. Karena sebenarnya mereka tuh emang butuh structure, yes. Tapi mereka juga butuh ruang untuk berekspresi. Ya, ekspresikan diri gitu lagunya. Memang jadi orang tua punya ketakutan besar kalau anaknya gagal, anaknya ini, anaknya itu. Kalau nggak berprestasi ABCDE itu jadi ketinggalan gitu kan. Tapi yang lebih penting kembali lagi adalah apakah anak itu benar-benar emotionally fulfilled dari orang tuanya, emotionally secure dari orang tuanya. I think kalau kita emotionally secure, kita juga nggak akan aneh-aneh sih. Kalau emotional needs-nya aja neglected, ya ketakutan orang tua itu menjadi nyata, menjadi sangat real sooner or later. Gue ngomong gini ya dari pengalaman gue sendiri and validated dari buku yang gue baca recently, yaitu Scattered Mind. Bukunya emang buat manusia yang didiagnosa ADD. Ini bukunya. Tapi menurut gue lebih dari itu. Untuk manusia normal yang always fighting with life,
bukan fighting for life, fighting with life. Buku ini membantu banget untuk memahami diri sendiri lebih baik lagi. Oh ya, by the way, nilai bahasa Indonesia gue selalu flying colors semua. Gak penting di kehidupan dewasa, but I am satisfied and proud of it. Tapi itu syarat ketika gue dihadapi dengan soal ujian bahasa Indonesia baku. Yeah, I felt zero and puzzled by the questions. Ya, selalu jawaban gue salah. Terus ya, udahlah. Kayaknya gue orang Indonesia yang tidak bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar, gue akui. Pas gue SMA, gue mulai memberanikan diri untuk menulis novel. Novel yang panjangnya ya harus lebih dari 100 halaman untuk bisa dibuat dibilang jadi novel butuh komitmen yang lebih panjang dibandingin cerpen. Yes, I agree with that. I acknowledge that. Dan proses itu membuat emosi gue kayak roller coaster, kayak never ending, pas aja kayak kapan selesainya. Terus habis itu nanti gue revisi lagi kayak gak selesai nih novel ya, diedit-edit terus sampai entah kapan rampungnya. Ada di saat bingung juga ngelanjutinnya gimana, ada yang kayak over juga, ada kalanya lancar banget. Terus habis itu yes, di masa SMA gue akhirnya menyelesaikan satu novel yang bertema pertemanan 3 siswi SMP yang ada di tingkat akhir dan mereka bingung mau masuk ke SMA mana. Diselingi juga ada a little bit romance, maksudnya romansnya lebih ke ya mereka saling cerita cowok yang mereka sukai, crush gitu ya, nggak diungkapin juga ke cowoknya. Nah, berani sih menulis itu di laptop kepala gue yang terus dilanda virus masa gue untuk ngeprintin semua tapi lupa buat fotokopi kopiannya. Harusnya gue harus membuat beberapa kopi tapi ya remaja itu kan agak dumb jadi tidak ada risk managementnya. Dibaca teman sekelas dan terakhir dibaca mantan pacar yang setelah itu mantan pacarnya menghilang dan nggak pernah mau balikin novel gue karena ya dia udah ngilangin, pasti ya dia juga udah nggak peduli sama gue, ngapain juga kamu nyari-nyariin lagi, not that important anymore. Ya udah gue harus terpaksa let go. Karena dia udah nggak punya niatan seons pun untuk mengembalikannya. Setelah gue jadi pribadi yang jauh lebih dewasa, gue cuma bisa love it off aja. Hahaha. You dumb teenager. Karena hidup remaja itu sekonyol itu dan seabsurd itu. Ya, sejak novel gue hilang, gue kayaknya jadi males, jadi unmotivated, banyak nulis draft yang nggak pernah bisa gue selesaiin. Maksudnya sebagai my own project. Karena gue lebih sibuk nulis buat assignments gue di SMA dan di kuliahan. Gue juga masih nulis banyak ide di notes gue dan bikin banyak draft. Gue berharap bisa menyelesaikan sebuah novel lagi. Harapan adalah niat yang bagus untuk mulai. Karena di beberapa obrolan banyak orang, especially almarhum Baita, teman gue, encourage me to finish a novel. Di sini gue mau bacain cerpen gue yang gue tulis di tahun 2015, di mana inspirasinya berasal dari banyak
orang yang selalu salah baca nama gue untuk pertama kalinya atau beberapa kalinya, dan juga salah nulis nama gue yang membuat gue ngebatin. Kenapa gue kasih nama yang membuat orang kesulitan gitu loh? Kesulitan sebut, kesulitan ngeja, too much. Walau udah beberapa kali gue benarkan, still membuat gue bete. Cerpen yang simple, siapa aja sih sebenarnya bisa nulis kalau punya inspirasi yang sama ya. Gue bukan penulis selevel sastra, gue hanya suka menulis as a hobby. Gue pernah try to be wannabe sastrawan, nyatanya malah membuat gue stres dan mutung, gak mau nulis lagi. Too much to compare to others gitu loh. Gue mau menganggap menulis sebagai ekspresi diri gue, maksudnya representatif ekspresi jiwa gue, karena gue nggak bisa hidup tanpa menulis. Kalau gue nggak menuangkan ide-ide yang ada di kepala gue jadi lebih emosian dan marah-marah nggak jelas. So I actually spare time to do it. You can say menulis itu platform gue menyeimbangkan my emotional well-being. Well, banyak cara menyeimbangkan my emotional well-being, tapi ini adalah yang cocok untuk gue. Cerpen ini juga gue bacain sebagai pilot episode di Celoteh Ruby Podcast yang ada di Spotify. Mau gue mau bacain judulnya Namaku Saya. Saya biasa dipanggil saya. Entah apa yang ada di pikiran orang tua saya sehingga memberikan nama yang membuat banyak orang bingung, termasuk saya. Kebingungan ini terjadi dari masa kanak-kanak hingga menginjak dewasa. Saya tetap terbawa larut dalam keheranan arti saya. Di umur saya yang kepala dua, saya pernah meminta penjelasan kepada orang tua tentang pemberian nama ini. Namun, penjelasan orang tua saya tak memuaskan batin saya. Pak, Bu, mengapa waktu itu saya diberi nama saya? Tanya saya saat itu yang berumur 7 tahun. Bapak sama Ibu waktu itu berpikir kenapa tidak memakai nama saya sebagai nama anak, toh itu akan menjadi unik, kata Bapak sambil bersenyum. Cuma itu alasannya, itu aja alasannya, seru saya sampai terperangah dan kesal. Setelah percakapan itu, saya tidak pernah mengusik orang tua saya tentang hal itu lagi. Saya berpikir bahwa saya akan mengerti lebih baik jika bertanya kepada orang tua saya yang memberikan nama tersebut. Walau mengecewakan, saya tidak berhenti untuk mencari makna saya dalam nama saya. Saya masih berharap bahwa saya mempunyai makna lebih dari sekedar unik atau tak biasa. Batin saya belum merasa terpenuhi. Saat masa sekolah, teman-teman yang menyarankan membuka kamus besar bahasa Indonesia untuk mencari arti kata saya. Tentu saja mereka tak serius. Mereka hanya tertawa terbahak tentang ide yang mereka sampaikan dan menjadikan hal ini sebagai lelucon belaka. Untuk saya, tentu saja berbeda. Saya secara diam-diam menghindari malu, membuka kamus tanpa pengetahuan teman untuk mencari kata saya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Well, saya, orang yang berbicara atau menulis dalam ragam resmi atau biasa. Setelah saya membaca definisi itu, saya hanya bisa terdiam dan mengingat kejadian sehari-hari yang sering saya alami. Keseringan tersebut tentu tak dapat dihitung dengan jari yang ada di tangan. Saya mau kemana? Tanya seseorang.
kalimatku terputus saat orang tersebut mulai tertawa dengan pertanyaannya. Saya sangat mengerti bahwa ia tertawa karena saya memiliki arti orang yang berbicara dalam situasi ini. Pertanyaan tersebut seperti bertanya kepada dirinya sendiri. Saya pun hanya bisa pasrah dan ikut tertawa. Pas sampai di situ, guru-guru di sekolah pun mempunyai tawanya sendiri. Saya! Seru seorang guru memanggil namaku. Had! Kalimatku terhenti sebelum sempat menyelesaikannya. Haha, maksud saya manggil nama kamu, kata guru tersebut sembari tertawa akan kalimatnya sendiri. Tak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut cukup menghibur banyak orang di sekitar saya. Hanya saja terkadang hal ini tidak lagi menjadi lelucon bagi saya. Saya merasa bahwa nama ini hanya untuk menjadi bahan tawa rendahan yang mana jauh dari kata unik. Sampai-sampai saya mengalami depresi yang cukup untuk mengasingkan saya dengan lingkungan sekitar. Saya merasa bahwa pencarian arti nama saya adalah hal yang sia-sia. Saya sadar bahwa saya tidak bisa menyalahkan orang tua akan hal ini. Mereka mempunyai pemikiran sendiri tentang arti nama saya. Terlintas di pikiran saya bahwa nama saya mempunyai makna tersendiri. Mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk mencari arti nama saya bagi diri saya sendiri. Ketika melihat orang berkata saya melihat bahwa orang tersebut ingin menunjukkan dirinya sebagai individu, bukan orang lain. Juga menandakan bahwa orang itu berani menunjukkan dirinya dan bertanggung jawab atas perkataan dan aksi. Dengan kata tersebut, seseorang dapat menunjukkan rasa percaya dirinya. Dan lagi, saya merasa bahwa menggunakan kata tersebut membuat seseorang kuat atau teguh pada pernyataannya. Itulah yang terlihat pada orang lain selain diri saya sendiri. Apakah saya menilai diri saya seperti itu? Sudah dapat ditebak bahwa jawabannya adalah tidak. Meskipun saya mengerti arti itu dari melihat orang lain. Saya tidak melihat diri saya seperti itu. Saya masih lemah dengan memperdulikan cemoohan orang di sekitar saya. Saya masih seorang pengecut untuk mengakui bahwa nama saya adalah saya. Fondasi saya selalu goyah karena saya masih mendengarkan apa yang orang lain katakan tentang saya. Saya sadari bahwa saya harus menerima nama saya sebagai identitas saya. Bagi saya, nama saya adalah sebuah pencarian jati diri saya. Tanpa nama saya tidak akan pernah merepotkan diri untuk mencari maknanya. Seiring waktu, makna saya bisa saja berubah, tapi tidak dengan saya, karena saya sudah menemukannya. Gimana menurut kalian episode pertama gue? Ya, dan sampai jumpa di episode 11 selanjutnya. Ini gue pakai background dari aplikasi Riverside.